ketemu lagi di sesi Curcol ya Moms. Pada kesempatan hari ini Mami akan sharing tips untuk mengatasi bingung puting agar baby kita mau nyusu secara langsung dan nyusu lewat botol dot yang tidak akan menyebabkan bingung puting. Jadi Moms, sebelum itu kita ketahui dulu menyusui. Menyusui adalah momen intim kedekatan antara ibu dan babynya, kedekatan secara emosional dan kedekatan secara fisik. Tapi yang sering sekali nih Moms terjadi, bahkan Mami sendiri, setelah kita melahirkan, kita ada dong yang namanya cuti melahirkan ya Moms. Tapi setelah cuti melahirkan kita selesai, yang awalnya kita selalu rutinitas memberikan ASI lewat puting payudara kita langsung atau breastfeeding secara langsung, tiba-tiba baby kita harus dilepas nih Moms. Kita harus memperoleh ASI keluar dan kita harus menggunakan media, yaitu botol dot untuk memberikan ASI kepada baby kita. Dan yang sering sekali terjadi nih Moms ya, setelah baby kita tuh udah di zona nyamannya dengan botol dot dia, botol dot kesayangan dia. Nah, pada saat momen kita pengen breastfeeding secara langsung nih, baby kita say no, nolak alias bingung puting. Bingung puting adalah suatu keadaan di mana baby kita menghisap hanya ujung puting kita. Jadi latch on atau pelekatannya tuh nggak sempurna dan nggak bagus. Bingung puting adalah kondisi di mana baby kita tuh rewel banget ketika dikasih susu. Bingung puting adalah kondisi di mana baby kita menolak untuk disusui secara langsung lah payudara kita. Itulah bingung puting. Dan tentunya bingung puting ini benar-benar bikin kepala kita bisa pecah ya Moms ya. Karena kalau dengan bingung puting ini otomatis pelekatan dengan baby akan kurang, produksi ASI akan berkurang, dan kedekatan secara emosional dan fisik dengan baby akan berkurang juga. Dan tentunya kita nggak mau seperti itu dong Moms. Nah, berikut adalah beberapa tips dari Mami untuk mengatasi bingung puting. Tips yang pertama, pilihlah botol dot yang menyerupai puting payudara ibu. Jadi Moms, percaya nggak percaya, pemilihan botol dot itu benar-benar penting banget Moms. Kalau kita sampai salah untuk memilih botol dot, itu otomatis akan membuat baby kita bingung puting nih Moms. Pilihlah botol dot yang bagian dotnya menyerupai puting payudara ibu, yang dot kelenturan sama gerakan alaminya tuh menyerupai puting payudara ibu, sehingga baby kita ketika nyusu dari botol dot lalu nyusu langsung ke payudara kita, itu tidak akan mengalami bingung puting ya Moms ya. Mami pribadi udah pengalaman nyari botol susu banyak banget, sampai akhirnya Mami ngedapetin botol susu, botol dot ini yang bener-bener nggak membuat baby kita bingung puting. Ini rekomen dari Mami tanpa ada sponsor apapun ya Moms ya, karena Mami udah membuktikannya sendiri, yaitu salah satunya botol Komotomo, Dr. Brown, lalu Pigeon. Yuk, yuk. Tips kedua, skin to skin. Jadi proses skin to skin ini adalah kulit baby menyentuh langsung dengan kulit sang ibu nih ketika mau menyusui. Jadi kita bisa mempraktekannya tanpa menggunakan pakaian sama sekali antara baby dan ibu ya. Ingat ya, jangan gunakan AC biar nggak masuk angin. Jadi momen skin to skin ini akan membuat baby kita tuh merasa rileks dan merasa nyaman ketika proses menyusui, sehingga ini juga bisa mengatasi bingung puting. Karena momen secara menyusui secara langsung ini membuat baby kita tuh nyaman dan rileks Moms. Lakukan secara berulang ya. Tips ketiga, susui baby kita sebelum mereka lapar sekali. Jadi kita pastikan biasanya rutinitas mereka 3 jam minum susu sekali. Kita jangan tunggu sampai baby kita tuh udah nangis kenceng minta susu baru kita susui Moms ya. Jangan kayak seperti itu, karena ketika baby kita udah rewel dan udah marah, dia nggak akan mau langsung breastfeeding langsung. Yang tadinya bingung puting dikasih langsung ke payudara, pasti akan lebih marah lagi dan lebih rewel lagi. Nah, seperti ini nih, udah mulai agak teriak-teriak, kita boleh nih nyusuin dulu nih. Kalau untuk baby yang bingung puting, awalnya kita kasih susu lewat botol dot dulu seperti ini. Nah, dan biasanya tunggu sampai baby kita tuh kurang lebih udah 60% kenyang, kita bisa lepas botol dotnya seperti ini. Kemudian kita susui langsung dari payudara kita seperti ini nggak akan membuat baby kita akan rewel atau menolak untuk disusui atau bingung puting. Yuk nyusu ya sayang. Sukses, Lucky lagi nyusu nih langsung, anti bingung puting. Tips keempat, posisi menyusui. Posisi menyusui juga merupakan kesuksesan untuk kita untuk menyusui baby kita dan anti bingung puting kepada baby kita. Kalau
posisi menyusui kita nggak nyaman, otomatis baby kita juga nggak akan nyaman nih pada saat kita gendong dan pada saat kita susui. Dan otomatis latch on atau pelekatan antara mulut baby dengan puting payudara kita juga nggak akan bagus nih moms. Gunakan bantal menyusui, carilah posisi menyusui yang baik untuk kalian agar proses menyusui bisa menyenangkan buat si kecil dan buat si ibu. Nyusu dulu ya. Tips kelima, tetap tenang. Moms, baby kita walaupun masih kecil gini atau usia 0 bulan, itu bisa merasakan kecemasan yang dirasakan oleh si ibu. Walaupun proses menyusui mungkin babynya rewel, nangis dan lain-lain, pasti kita panik dan cemas ya moms ya. Tetap tenang. Walaupun proses menyusui tersebut itu agak melelahkan dan buat kita agak cukup panik, jangan langsung diekspresikan ke baby kita. Kita tetap tenang, sabar, dan kita coba ulangi perlahan-lahan. Ingat moms, sesuatu yang kita ulang secara berkala itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Sama halnya dengan botol dot dan menyusui dari payudara secara langsung. Kalau proses itu kita ulang terus, itu akan menjadi kebiasaan dan baby kita tentunya tidak akan mengalami bingung puting. Itu mami rasakan ya. Dan mami rasakan sendiri untuk si kembar, dua-duanya awalnya bingung puting ya moms. Lucky sempat masuk NICU dan minum botol dot dari ASI bahkan sulfur. Tapi setelah mami ulang terus lama kelamaan, yang tadinya London sama Lucky menolak untuk disusui dari payudara secara langsung, sekarang mau dari botol dot dan mau dari payudara langsung secara berganti-gantian nih moms, sehingga produksi ASI mami tetap banyak dan lancar, cukup untuk si kembar. Semoga bermanfaat. That's all moms, untuk beberapa tips dari mami untuk mengatasi bingung puting. Dan ini benar-benar terjadi pada mami ya moms ya. Si kembar sempat bingung puting loh moms, karena lewat media botol dot untuk memberikan ASI-nya nih moms. Apalagi si Lucky sempat di NICU dan minum ASI dari botol dot nih moms. Tapi setelah mami melakukan beberapa tips yang di atas, si kembar sekarang mau nyusu dari botol dot dan mau nyusu breastfeeding langsung. Anti bingung puting. Semoga bermanfaat ya mas. See you di next Cercali Moms.